para gembala. Haleluya. Shalom warga kerajaan. How to apply the gifts of the Holy Spirit. Bagaimana mengaplikasikannya. Pertama-tama saya mau sampaikan bahwa judul kisah para rasul itu kurang pas ya. Seharusnya the acts of the Holy Spirit through the believer. Karena bukan cuma para rasul, ada yang bagian pelayanan diakonia seperti Stephen, seperti Filipus, through the believers. Jadi ada bagiannya Tuhan mengejar mujizat, kalau kita bagiannya adalah menumpangkan tangan dan orang itu sembuh. Tuhan Yesus sendiri berkata bahwa sang putra tidak bisa berbuat sesuatu sebelum dia melihat Bapa mengerjakannya. Sebab apa dikerjakan Bapa itu juga dikerjakan oleh putra. Sebab Bapa mengasihi putra dan menunjukkan kepada segala sesuatu yang dikerjakannya. Bahkan juga pekerjaan lebih besar karena dia membangkitkan orang mati, maka putra juga membangkitkan orang mati. Mari kita lihat dalam kehidupan Tuhan Yesus sendiri. Kita tahu beberapa kali dia membangkitkan orang mati. Saya memberikan salah satu contoh saja, yaitu membangkitkan putri Yairus dari kematian. Yesus mengatakannya itu tertidur. Jadi bagi Tuhan itu, dia sendiri mengatakan putra saja tidak bisa melakukan segala sesuatu. Apalagi kita. Tapi ini rahasianya. Ketika dia pagi dan mencari wajah sang Bapa, Bapa berkata, putraku, raise up the dead. Begini caranya. Dan kemudian ketika dia memegang tangan daripada putri yang sudah meninggal itu, yang sudah dingin, sudah kaku. Dan dia berkata, Talita kumi, anak perempuan, kukatakan kepadamu, bangkitlah. Dan anak itu membuka matanya. Dan dia duduk, dan dia bangkit, orang tuanya menjerit. Dan Yesus berkata, berilah dia makan. Kita tahu bagaimana ada satu istilah lucu. Monkey see, monkey do. Children see, children do. Dan kita harus punya childlike faith. Bagaimana kita melihat, mengaplikasikan. Kita melihat dalam keempat Injil. Kita lihat the acts of the apostle yang saya katakan tadi. The acts of the Holy Spirit through the believer. Maka kemudian kejadian yang sama itu ditiru oleh 3 orang yang melihat apa yang Yesus lakukan. Petrus, Yohanes, Yakobus. Dalam hal ini Simon Petrus. Satu kali dia dipanggil ke rumah seorang wanita bernama Dorcas atau Tabita. Dorcas atau Tabita itu dalam keadaan sudah meninggal. Dan Dorcas ini meninggalkan begitu banyak kenangan indah. Dan semua orang menunjukkan pakaian yang diberi oleh dia. Apa saja yang pernah diberikan, hidupnya jadi berkat. Rupanya tidak semua orang perlu dibangkitkan. Ada yang memang lebih baik meninggal saja. Tetapi Dorcas atau Tabita ini luar biasa. Petrus masuk ke ruangan itu. Dan dia ingat apa yang dilakukan Yesus. Pada saat itu dia memandang kepada Tuhan. Dia menyembah Tuhan. Setelah itu dia melihat kepada tubuh yang sudah tidak bergerak. Dia berkata, Tabita kumi. Tentu saja dalam nama Yesus. Sebab kita tidak bisa melihat satu mujizat apapun. Bagian kita adalah cuma mengusir roh jahat dan kuasa Roh Kudus yang melakukannya. Menumpangkan tangan dan orang sakit itu akan sembuh. Karena itu ada bagian Tuhan, ada bagian kita. Tapi camkan nama dikatakan sang putra. Putra tidak bisa melakukan sesuatu apapun kecuali melihat Bapa sudah melakukannya. Terpujilah nama Tuhan. Apply the gift of the Holy Spirit. Let His name be glorified. God bless you. Amin. Selamat pagi menjelang siang kepada setiap dari Anda. Gimana kabarnya hari ini? Saya ada beberapa pengumuman sebelum kita memberi persembahan, saudara. Yang pertama, seperti biasa setiap hari Jumat, di tempat ini kita ada live group. Saudara, live group itu kalau di Indo mungkin Anda sering menggunakan kata komsel. Jadi setiap Jumat jam 7 malam di tempat ini kita komitmen ya jam 9 selesai dan kita bisa pulang, saudara. Jadi saya berdoa mungkin ada beberapa dari Anda yang bisa mempertimbangkan dan juga ikut bergabung. Kita berdoa biar dalam 2 minggu terakhir ini kita juga sharing tentang kehidupan kita, tentang pekerjaan kah, atau minggu kemarin tentang pengampunan yang
khotbahkan. Nah, jadi ketika Anda datang di live group itu Anda mempunyai kesempatan juga untuk men-sharingkan. Kalau Anda nggak mau sharing juga nggak apa-apa. Jadi buat Anda yang takut untuk bicara juga jangan berpikir Anda harus bicara. Jadi dan setelah itu biasanya kita mendengarkan firman, kita belajar 1-2 hal dan setelah itu baru kita berdoa dan pulang. Jadi sekali lagi setiap Jumat jam 7 saya ingin encourage Anda untuk datang. Kalau misalnya Anda coba 1 minggu, 2 minggu, kalau emang benar ini nggak bermanfaat buat Anda silakan untuk nggak usah datang lagi. Tapi saya sih pribadi, saudara, setiap kali saya pulang live group, saya merasa kayak lebih hidup, lebih semangat dan sebagainya. Dan tentu saya mengerti kalau Anda mungkin punya pekerjaan atau Anda capek atau Anda besoknya kerja pagi hari. Jadi itu aja dipertimbangkan, saudara. Jumat, setiap Jumat jam 7 malam di tempat ini. Nah, ngomong-ngomong soal hari Jumat, bulan April nanti, Jumat tanggal 7 kita akan mengadakan ibadah Jumat Agung. Karena tanggal 7 itu hari Jumat sebelum Paskah. Tanggal 9-nya itu adalah hari Paskah, ya kan, Easter, saudara. Jadi tanggal 7 Jumat Agung di tempat ini jam 7. Sekali lagi semua ini hanya saya umumkan di sini, tapi saya akan SMS Anda, saya akan posting di social media. Jadi kalau buat Anda yang belum follow social media kita, itu paling gampang untuk mendapatkan update. Karena kita akan posting di sana untuk memberikan pengumuman-pengumuman yang ter-up to date. Tanggal 7 April, Jumat Agung, 9 April Paskah. Nah, April tanggal 13 hari Kamis yang saya pernah ceritakan kepada Anda minggu lalu, April 13 hari Kamis jam 2.30 sampai jam 3.30 siang di tempat ini, saudara, kita akan mengadakan yang namanya outreach atau penjangkauan. Karena hari Minggunya setelah itu, jadi 1 minggu setelah Easter, itu kita mencoba untuk melakukan relaunching, yaitu reopening dari gereja Square One Church yang di pagi hari yang ibadah bahasa Inggris, saudara. Kalau di ibadah komunitas Indonesia, saya rasa dari mulut ke mulut, dari kita mengajak secara pribadi, mungkin itu bisa, saudara, itu lebih mudah, saudara. Tapi kalau yang ibadah bahasa Inggrisnya ini juga kita merasa bahwa ada orang-orang di sebelah-sebelah yang mungkin belum tahu, dan kita juga lagi dalam proses untuk memasang sign di depan gedung gereja kita. Nah, kenapa kita pilih hari Kamis jam 2.30 siang sampai jam 3.30 siang? Karena di sebelah kita adalah sekolah, saudara. Jadi kalau misalnya jam segitu itu traffic orang yang lalu lalang itu sangat banyak sekali. Jadi kita akan siapkan mungkin 200 bingkisan untuk bagi-bagiin ke orang-orang yang lewat dengan kartu undangan. Makanya kita butuh orang sebanyak-banyaknya supaya kalau mereka mereka punya pertanyaan, kita juga bisa bantu jawab. Nah, buat Anda yang mungkin nggak nyaman ngomong bahasa Inggris, jangan khawatir juga, kita bisa bagi tugas, saudara, untuk kita melakukan ini. Jadi kalau Anda sempat, tentu saja kalau Anda pas lagi kerja malam atau kerja sore atau pas lagi libur, hari Kamis itu tanggal 13 jam 2:30 siang sampai jam 3.30 sore. Mungkin ada banyak dari Anda juga yang jemput anak-anak Anda sekolah. Kalau misalnya dekat sekitar sini, stop by di sini dan bantu kita. Jadi itu aja pengumuman, saudara. Sekali lagi kita akan posting di social media. Dan pengumuman terakhir sebelum kita doa untuk persembahan, tim guru-guru sekolah minggu minta pertolongan Anda. Jadi kalau misalnya di tengah-tengah ibadah gini, orang tuanya jangan masuk ke dalam ruangan, saudara. Jadi begitu pintu dibuka, semua perhatian itu akan melihat ke pintu. Nah, Anda tahu sendiri kalau anak-anak udah begitu nengok, balikinnya lagi susah, saudara. Ya, jadi makanya kalau bisa jangan masuk ke sana sampai selesai. Kalau sampai ada apa-apa, guru sekolah minggu akan mencari Anda di ruangan ini dan akan bilang sama Anda. Jadi sekali lagi mereka minta tolong. Saya ingat ini minggu pertama kita udah umumkan, seharusnya saya ingetin terus setiap minggu. Tapi hari ini spesifik guru itu minta lagi untuk bantuin mereka, saudara. Karena mereka mencaukan ada beberapa grup, ada anak yang kecil, ada anak-anak yang sebesar ini yang lagi belajar, yang lagi diajarin gitu dengan ini. Jadi itu aja, saudara, minta bantuannya. Setelah itu kita akan memberikan persembahan sekarang dan tim musik akan kembali menaikkan beberapa lagu
pujian yang akan kita nyanyikan bersama-sama. Yuk kita doa sama-sama. Tuhan, kami mengucap syukur Tuhan atas hari ini. Kami bisa berkumpul dalam ibadah ini untuk merayakan setiap kebaikan-Mu ya Tuhan. Kami juga persembahkan puji-pujian dan penyembahan kami melalui lagu yang kami nyanyikan. Sebentar kami juga akan persembahkan finansial kami kepada Engkau Tuhan. Kami memberi dengan hati yang penuh dengan sukacita. Kami memberi dari outflowing, mengalir dari rasa syukur kami. Kami memberi Tuhan karena kami percaya dan kami peduli akan pekerjaan Tuhan, akan visi dan misi yang Tuhan sudah berikan bagi gereja ini. Tuhan berikan kami hikmat sebagai pihak gereja dan pengurus dan pemimpin untuk kami bisa mengelola apa yang sudah dipercayakan oleh Tuhan, apa yang sudah dipercayakan oleh jemaat. Untuk kami bisa terus menjadi berkat, untuk kami bisa terus memberitakan tentang kebaikan Tuhan kepada orang-orang sekeliling kami. Terima kasih Tuhan, dengan penuh ucapan syukur kami akan memberi dan kami sudah berdoa. Yang percaya sama-sama katakan, amin. Yang percaya sama-sama katakan, amin. Engkau baik Tuhan, Engkau luar biasa. Peganglah tanganku Roh Kudus, setiap hari ku tak dapat jalan sendiri tanpa Roh-Mu. Bawalah diriku kepada segala kebenaran, agar ku tidak tersesat mengikuti jalan-Mu. Sama-sama katakan, Kudus, Kudus Tuhan, Kudus Allah, ku beri syukur dalam simponi indah. Ajaib, ajaib Tuhan, ajaib nama yang beri terang, Yesus namanya. Kudus, Kudus Tuhan, Kudus nama-Mu. Boleh saya undang kita bangkit berdiri. Ku beri syukur dalam simponi indah. Ajaib, ajaib Tuhan,
berdiam di dalam rumahmu. Satu hal yang ku minta, menikmati baik-Mu Tuhan, lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Memuji-Mu, menyembah-Mu, Berikan pujian yang terbaik. Kau Allah yang hidup, dan menikmati semua kemurahan-Mu. Lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Aku memuji-Mu, aku menyembah-Mu, Kau Allah yang hidup, dan menikmati semua kemurahan-Mu. Kami percaya setiap hal yang terjadi dalam hidup kami, Tuhan, ada masa dan musim yang kami harus lewati. Bersama Engkau, Tuhan, kami merasakan kedamaian dan sukacita, Tuhan. Kekuatan, pengharapan hanya Engkau, Tuhan. Terima kasih, Yesus. Terima kasih ya Bapa. Kalau kami saat ini masih ada di sini, Tuhan, firman yang akan diberitakan melalui hamba-Mu, kami percaya Tuhan ada kekuatan, ada makanan rohani yang kami bisa terima menjadi baik. Kami belajar terus Tuhan untuk mengerti setiap hal yang terjadi, setiap apapun Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, Engkau Allah yang dahsyat dalam hidup kami. Terima kasih ya Bapa, terima kasih Tuhan. Thank you Lord. Yes Lord, musim makan selalu berganti, kasih Tuhan
selalu menolongku. Oh Tuhan, selalu menjagaku. terima kasih Tuhan. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur Hidupku. Saat ini bolehkah saya mengundang anak-anak untuk maju ke depan? Bapak, Ibu, dan Saudara semua, pujian yang begitu indah, lirik yang begitu sederhana. Terkadang kita tahu Tuhan baik, kita tahu Tuhan gak pernah berubah, pemeliharaannya sempurna. Tetapi momen-momen seperti inilah yang membantu kita untuk mengingat-ingat lagi. Tuhan gak pernah berubah, tapi kita yang sering berubah-berubah. Jadi kita perlu diingatin setiap waktu akan kebaikan Tuhan. Tuhan yang menolong kita, Tuhan yang menjaga kita, demikian pula Tuhan yang menjaga anak-anak kita. Boleh Anda stretch tangan Anda ke depan, kita akan deklarasikan kebaikan Tuhan bersama-sama atas mereka. Yuk kita doa sama-sama. Father God, we thank you and we speak blessing over them, O Lord. We speak blessing over our children, the goodness of God, the favor of God. We pray that you will continue to reveal yourself. Engkau terus menyatakan dirimu kepada setiap mereka. Kami bersyukur, we so thankful that they get the opportunity to get to know you in such a young age. Di masa-masa muda mereka, mereka sudah mengenal Tuhan. Biar Tuhan jaga. That God is with them throughout their life. May they be a blessing in wherever they are. Mereka jadi berkat di dalam rumah, at home, in school, atau dimanapun mereka berada, wherever they are. Every good and perfect gift comes from you. Every good and perfect gift will be upon them and will follow them for the rest of their life. Dan untuk setiap kami Tuhan, para orang tua, berikan Tuhan kami hikmat dan sukacita untuk mendampingi anak-anak kami. Terima kasih atas kepercayaan-Mu Tuhan, kami boleh jadi orang tua atas anak-anak ini. Kami percaya Tuhan berikan hikmat untuk kami bisa terus berjalan bersama dengan mereka dan memperkenalkan mereka kepada Tuhan dan Juru Selamat mereka, yaitu Yesus Kristus. Kami juga bersyukur kepada guru-guru sekolah minggu yang menyisikan waktu dan tenaga mereka untuk bisa mendampingi anak-anak ini, untuk bisa mengajar kepada anak-anak ini, untuk bisa memperkenalkan Yesus Tuhan kepada anak-anak ini. Tuhan tahu apa yang kami kerjakan, apa yang mereka kerjakan sebagai guru-guru sekolah minggu tidak akan pernah sia-sia. Ada benih-benih yang Tuhan tanam di dalam kehidupan anak-anak ini. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Boleh ikutin guru sekolah minggunya siapa hari ini? Go, follow. Be nice to Uncle Daniel, oke? Buat setiap dari kita boleh saya undang sekali lagi untuk berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur atas hari ini. Terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu sepanjang minggu ini. Terima kasih atas kesempatan kami boleh duduk dalam beberapa menit ke depan untuk belajar firman Tuhan. Tuhan, kami berdoa biar Tuhan saring, biar semua yang masuk dalam hidup kami berasal daripada-Mu saja Tuhan. Yang bukan berasal dari Tuhan, Tuhan singkirkan jauh-jauh. Berbicara kepada setiap kami dalam beberapa menit ke depan ya Tuhan. Orang yang memberitakan ini jauh dari sempurna, tapi kami punya Tuhan yang sempurna. Terima kasih Tuhan. Kami buka hati kami, pikiran kami. Kami siap diubahkan. Kami ingin punya hati yang reseptif, yang menerima. Biar hikmat-Mu, benih firman-Mu masuk ke dalam kehidupan kami dan bisa berakar kuat, bertumbuh dan berbuah. Berbicara kepada setiap kami di dalam nama Tuhan Yesus. Yang percaya sama-sama katakan, amin. Anda dipersilakan duduk.
Bapak Ibu, nama itu adalah sesuatu yang unik, benar gak sih? Anda pernah gak tanya sama orang tua Anda, sama ya yang menamakan Anda? Anda pernah tanya kenapa Anda dinamakan seperti itu? Atau enggak proses Anda memilih nama untuk anak-anak Anda pernah pikirin gak apakah ada prosesnya, saudara? Saya lagi ngebayangin gini, saudara. Kalau Anda nggak kenal sama saya, terus Anda dibilang gini, kamu sekarang ke airport untuk jemput seseorang yang namanya Samir Rosid Herman. Kira-kira dalam bayangan Anda orangnya seperti apa, saudara? Pasti Anda akan kaget kalau ketemu orangnya dan ketemu orangnya yang tampangnya seperti ini, saudara. Karena mungkin dalam bayangan Anda orang Timur Tengah, orangnya tinggi besar, mungkin kulitnya agak gelap, saudara. Nah, hari ini kita akan mulai serial khotbah, saudara, yang kita beri judul Jesus Is. Siapa sih Yesus itu, saudara? Dan kita akan dalam beberapa minggu ke depan, kita akan melihat siapa Yesus ini. Suatu hari Yesus lagi jalan sama murid-muridnya di daerah Caesarea Philippi, di daerah Caesarea Filipi. Terus Yesus tanya sama murid-muridnya, kata orang-orang itu aku ini siapa sih? Orang-orang bilang apa sih tentang aku? Lalu murid-muridnya bilang, ada yang bilang kamu ini Yeremia, ada yang bilang kamu ini Elia. Ya pokoknya nabi, reinkarnasi dari nabi-nabi yang hebat lah. Terus Yesus ganti pertanyaannya. Itu kan kata orang. Kalau kata kalian, murid-murid terdekatku kepada 12 muridnya, aku ini siapa? Nah, Petrus, saudara, yang orangnya outspoken, yang orangnya ini tipe orang yang ngomong dulu baru mikir, saudara. Mudah-mudahan gak ada dari kita yang kayak Petrus nih, ngomong dulu baru mikir, saudara. Ya kan dipikir dulu baru ngomong mestinya gitu ya. Tapi kali ini ceplosan dia, perkataan dia betul. Dia bilang gini, engkau adalah anak Allah, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Terus Yesus bilang sama Petrus, apa yang baru saja kamu katakan itu bukan berasal dari kamu, melainkan dari Bapa yang mewahyukan, yang memberikan jawaban itu kepada kamu, saudara. Nah, kalau kita tanya siapa Yesus, saudara, sama orang-orang, kita akan mendapatkan jawaban yang berbeda-beda. Anda sendiri kalau Anda mikir Yesus itu siapa, terkadang kita juga bisa mendapatkan jawaban yang berbeda-beda. Kita juga bisa mengatakan hal yang berbeda-beda. Nah, di dalam serial khotbah ini yang akan kita pelajari bukan kata orang, bukan kata Anda siapa Yesus, tapi kita akan lihat apa yang Yesus deklarasikan tentang diri dia. Apa yang dia klaim, dia ini siapa, saudara. Jadi di dalam Injil Yohanes, kita punya 4 Injil, Anda bantu saya, Injil Matius, Markus, Lukas, Yohanes, saudara. Di Injil Yohanes ada 7 pernyataan, bahasa Inggrisnya the I am statement. Yaitu pernyataan Yesus, aku ini siapa. Dan ketujuh pernyataan ini adalah pernyataan Yesus, saudara. Akulah roti hidup, I am the bread of life. Akulah terang dunia, I am the light of the world. Akulah pintu, I am the door. Akulah gembala yang baik, I am the good shepherd. Akulah kebangkitan dan hidup, I am the resurrection and life. Akulah jalan kebenaran dan hidup, I am the way, the truth and the life. Akulah pokok anggur, I am the vine. Jadi kita akan setiap minggu kita akan pilih satu dan kita akan coba lihat, saudara. Waktu Yesus bilang akulah roti hidup, itu yang akan kita bicarakan hari ini. Itu konteksnya seperti apa sih? Itu artinya apa sih, saudara? Kenapa dia sampai bisa menyatakan akulah roti hidup, saudara? Nah, ketika Yesus mengatakan akulah roti hidup, saudara, ini kita akan lihat sekali lagi cerita latar belakangnya itu seperti apa. Satu hal lagi sebelum kita membahas ini, saudara, kasih saya sekitar waktu 5 menit, saudara. Nggak apa-apa ya, belajar sedikit ya, kayak sekolah gitu sebentar ya, saudara ya, nggak apa-apa ya. Anda mau kan belajar? Jemaat Rock boleh ya? Ya kan, masa ya maunya khotbahnya 3 cara menerima mukjizat. Masa mau demennya begitu terus, saudara, ya kan? 5 cara mendapatkan berkat Tuhan, saudara. Ya sekali-sekali belajar nggak apa-apa ya, saudara ya. Nah, jadi saudara, ketika Yesus menyatakan gini, I am the bread of life. Akulah roti hidup. Ketika Anda mendengar kata I am atau akulah, buat kita tuh ya nggak ada respon apa-apalah. Tapi kalau Anda orang Yahudi, terutama pada saat itu, kata I am itu sangat signifikan, saudara. Pengakuan akulah itu sangat signifikan. Nah, ini yang saya maksud untuk pelajari, saudara. Kata akulah atau I am dalam bahasa Yunani, perjanjian baru Anda kan ditulis dengan bahasa Yunani, itu ada 2 kata yang berbeda.
I am itu satu ego yang biasa kita pakai hari ini, kata ego untuk mendeskripsikan, untuk menyebut tentang diri kita sendiri. Ada kata imi. Nah, waktu Yesus bilang gini, akulah roti hidup, I am the bread of life. Tuhan itu pakai dua kata ini secara bersamaan. Jadi dia bilang gini, ego, imi, roti hidup. Ego, imi, the bread of life. Dengan kata lain, akulah roti hidup, dia bilang gitu. I am the bread of life. Nah, kenapa pernyataan ini begitu signifikan, saudara? Sekali lagi, kata I am ini begitu signifikan untuk orang Yahudi karena saya akan jelasin ini secara cepat. Waktu Musa ketemu Tuhan, ketika dia diperintahkan untuk mengeluarkan orang Israel dari Mesir, dari perbudakan, Anda masih bersama saya, saudara? Ya kan? Musa tanya, oke, Tuhan kan pilih aku untuk jadi pemimpin orang-orang ini keluar, untuk memimpin orang-orang ini keluar. Nah, kalau orang-orang ini nanya, lu ini siapa? Ya kan? Aku Musa, aku dipilih Tuhan. Tuhan kamu itu siapa? Namanya siapa? Nah, Tuhan bilang sama Musa gini, firman Tuhan kepada Musa, aku adalah aku, katanya. Go to the next slide please. Aku adalah aku. Lagi firmannya, beginilah kau katakan kepada orang Israel itu, akulah aku, telah mengutus aku kepadamu. I am who I am. Jadi dengan kata lain saudara, namanya Tuhan itu I am. Namanya Tuhan itu akulah. Waktu, kalau perjanjian lama kita ditulis dengan bahasa apa saudara? Bahasa aslinya? Ibrani ya. Nah, waktu penterjemah Yunani menerjemahkan perjanjian lama yang ditulis di bahasa Ibrani, itu namanya Septuagint, bahasa Indonesianya Septuaginta kalau nggak salah, nggak tahu lah saudara. Tapi bahasa Inggrisnya Septuagint. Ketika dia menerjemahkan perkataan Tuhan kepada Musa itu, aku adalah aku, mereka pakai kata yang sama, ego, imi saudara. Jadi singkatnya, setiap kali Yesus mengatakan I am atau akulah, Yesus sedang mendeklarasikan dirinya bahwa dia adalah Tuhan yang sama yang ngomong sama Musa, saudara. Dia sedang mendeklarasikan keilahiannya, ketuhanannya. Jadi kata ini begitu powerful untuk orang-orang Yahudi pada saat itu. Saya ingin tunjukkan sesuatu yang luar biasa, yang keren, saudara. Dia bilang gini, waktu ada satu cerita menarik waktu Yudas mau nangkap Yesus di mana saudara? Di Taman Getsemani, ya kan? Dia kan jadi bawa tentara Romawi, bawa penjaga-penjaga bait Allah, kayak security-nya gereja lah gitu ya. Kita perlu security gak di sini saudara? Hah? Kira-kira siapa yang cocok? Jadi waktu Yudas bawa tentara-tentara Romawi ini ke Taman Getsemani, Yesus tanya sama mereka, kalian cari siapa? Lalu tentara-tentara ini bilang, kita cari Yesus. Lalu Yesus meresponi tentara ini dengan begini, maka ketika ia berkata kepada orang-orang ini, boleh dilanjutkan? Ketika ia berkata kepada mereka, akulah dia, mundurlah mereka dan jatuh ke tanah, saudara. Jadi waktu Yesus bilang, kamu ini cari siapa? Kamu cari Yesus. Terus Yesus bilang gini, akulah, I am he. Begitu dia ngomong I am, saudara, mundurlah orang-orang itu dan jatuh ke tanah. Kayak terpental gitu, saudara. Kayak ada kuasa yang keluar ketika Yesus mengatakan kata itu. Menarik ya saudara. Jadi perkataan I am ini begitu signifikan karena Yesus sedang menyatakan ketuhanannya, keilahiannya. Makanya gak heran kalau Anda udah ngerti penjelasan ini, Anda baca Injil Anda, seringkali Yesus itu diprotes. Yesus itu dianggap menghujat Allah. Kenapa? Karena dia ngaku-ngaku sebagai Allah. Seringkali dia mau dilemparin batu karena dia dianggap menghujat Allah, saudara. Ya, Anda belajar sesuatu hari ini, saudara? Ya. Nah, hari ini kita sekali lagi akan lihat pernyataan Yesus ketika dia bilang I am the bread of life. Akulah roti hidup. Nah, konteksnya dari cerita ini Anda semua kalau yang besar di gereja pasti Anda pernah dengar Yesus kasih makan 5.000 orang. Pernah ya dengar ya? Hanya dengan 5 roti dan 2 ikan. Katanya 5.000 orang ini adalah
laki-laki, kalau misalnya dijumlahin perempuan dan anak-anak itu bisa 20.000 orang. Saudara. Jadi waktu Yesus kasih makan mereka, orang-orang ini kan takjub. Dan bahkan mereka siap untuk menjadikan Yesus sebagai raja atas mereka. Tapi Yesus tahu bahwa dia datang bukan untuk menjadi raja seperti yang mereka mau. Tapi menjadi raja yang berbeda. Makanya waktu orang-orang siap mengangkat dia sebagai raja, Yesus menghilang. Dia naik perahu, nyebrangin danau, dia pergi ke kota seberang, ke kota yang namanya Kapernaum, saudara. Nah orang-orang mulai cariin Yesus. Di mana Yesus? Mereka dengar Yesus itu nyebrang ke kota Kapernaum. Akhirnya mereka susulin Yesus. Ketika mereka ketemu, ini yang akan kita lihat. Hari ini ada banyak ayat Alkitab, saudara. Sekali-sekali banyak ayat Alkitab ya, saudara. Ketika orang banyak menemukan Yesus di seberang laut itu, mereka berkata kepadanya, Rabi, bila mana engkau tiba di sini? Rabi, guru, Yesus kemana aja? Kita nih nyariin engkau. Yesus tahu ini basa-basi, makanya di ayat 26 dia bilang gini, Yesus menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu mencari aku bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda, melainkan karena kamu telah makan roti dan kamu kenyang. You are looking for me because of the bread, because you want to eat. Kalian tuh cari aku bukan karena kamu tertarik untuk mengenal aku, tapi kamu cuma mau rotinya doang. Karena kemarin kamu udah makan dan kenyang, rasanya enak, sekarang kamu mau makan lagi. Lalu Yesus bilang begini, bekerjalah bukan untuk makanan yang akan dapat binasa, melainkan untuk makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal yang akan diberikan anak manusia kepadamu. Sebab dialah yang disahkan oleh Bapa Allah dengan materainya. Yesus bilang gini, hidup itu jangan cuma tentang hal-hal urusan-urusan yang jasmani, yang pada akhirnya nanti lenyap. Hiduplah dan berusahalah untuk hal-hal yang sifatnya kekal, Yesus bilang gitu. Hiduplah untuk urusan-urusan kerajaan surga yang sifatnya kekal. Lalu dia bilang gini, akulah Yesus yang dikirimkan secara sah, dimateraikan oleh Bapa. Pekerjaan-pekerjaan yang kekal itu akan diberikan oleh anak manusia kepadamu. Lalu kata mereka, respon orang-orang, apakah yang harus kami perbuat supaya kami mengerjakan pekerjaan yang dikehendaki Allah? Oke, jadi Yesus ini adalah utusan yang diutus oleh Allah. Dan Yesuslah yang akan memberikan kepadamu pekerjaan-pekerjaan itu. Pekerjaan-pekerjaan yang sifatnya urusan kekal, saudara. Makanya orang-orang bilang, kalau gitu apa yang harus kami perbuat? Apa yang harus kami kerjakan? Jawab Yesus kepada mereka, inilah pekerjaan yang dikehendaki Allah, yaitu hendaklah kamu percaya kepada Dia yang telah diutus. Yesus bilang gini, yang terutama bahkan saat ini satu-satunya yang kamu kerjakan, yang harus kamu kerjakan, percaya kepada Dia yang diutus Allah. Maksud Yesus itu percaya kepada Yesus yang diutus oleh Allah. Ini pekerjaan yang terutama. Nah, kalau Anda jadi orang-orang pada saat itu pasti Anda akan mikir, hah? Masa itu doang? Ya kan? Kita mau dong mengerjakan hal-hal yang luar biasa, menyembuhkan orang sakit, buat mukjizat seperti Yesus. Mungkin saya berpikir Yesus bilang oke. Tapi itu nanti. Tapi hal yang pertama dan yang terutama, taruh kepercayaanmu kepadaku. Jadi percaya itu bukan soal gini, saudara. Bukan soal apa yang kita pelajari tentang Yesus. Bukan soal kristologi atau pengetahuan-pengetahuan tentang Yesus. Informasi yang kamu dapat tentang Yesus. Tapi percaya di sini maksudnya percayakan hidupmu kepada Dia, Yesus. Taruh imanmu, berikan hidupmu, put your faith, trust in me. Itulah maksud Yesus, saudara. Dan bukan soal apa yang kita pelajari, tapi lebih mempercayakan hidup kita kepada Yesus. Kenapa? Karena dari sinilah, dari hubungan inilah, semua pekerjaan-pekerjaan Tuhan akan mengalir, saudara. Dengan kata lain, titik awalnya itu percaya kepadamu, maka hal yang lain akan terjadi. The ball will start to roll. Bolanya mulai menggelinding, saudara. Taruh kepercayaan kita kepada Yesus, maka hal yang lainnya itu akan mulai
terlihat. Pekerjaan-pekerjaan yang kita akan perlu kerjakan itu akan mulai menjadi lebih jelas, saudara. Fokus kita akan pindah dari urusan-urusan jasmani menjadi urusan-urusan yang kekal. Fokus kita akan pindah dari urusan-urusan yang cuma tentang diri kita sendiri menjadi urusan kerajaan surga. Keinginan-keinginan kita mulai shifting, mulai berpindah dari keinginan-keinginan duniawi menjadi keinginan surgawi. Kita udah nggak lagi lapar sama hal-hal materi, melainkan kita lapar akan hal-hal rohani, saudara. Anda masih bersama saya? Kalau Anda tanya strategi gereja kita itu apa sih, saudara? Ya udah ini aja, saudara. Biarin orang-orang ketemu Yesus, udah gitu Tuhan yang berurusan sama mereka. Untuk orang-orang ketemu Yesus, kita berusaha untuk bikin tempat yang nyaman, bikin fasilitas, ada makanan, ada apa. Tapi ujung-ujungnya kita rindu supaya Anda sendiri ketemu Yesus. Dan kalau udah ketemu Yesus, biarlah Yesus yang bekerja dalam kehidupan Anda dan saya. Nah, seringkali Tuhan Yesus memberikan gambaran hidup kita ini seperti pohon yang berbuah. Berbuah itu kan butuh proses, saudara. Tapi paling enggak prosesnya sudah dimulai ketika kita menaruh kepercayaan kita kepada Kristus. Nah, ketika Yesus bilang yang terutama saat ini yang kamu harus lakukan, percayalah kepada Dia yang diutus oleh Bapa. Anda enggak akan percaya apa respon orang-orang saat itu. Maka kata mereka kepadanya, tanda apakah yang engkau perbuat supaya dapat kami melihatnya dan percaya kepadamu, Yesus? Pekerjaan apakah yang engkau lakukan? Yesus kan bilang, taruhlah kepercayaanmu kepadaku, berikanlah hidupmu kepadaku. Orang-orang bilang apa? Coba dong kasih bukti. Apa sih yang lu bisa lakuin? Apa sih yang engkau bisa lakuin, Yesus? Baru kami mau naruh kepercayaanku kepadamu. Ya kan? Ayo dong kita pengen lihat apa sih yang kau, mukjizat apa lagi sih yang bikin, yang kau bisa bikin, saudara? Untung bukan kita yang jadi Yesus. Kalau kita yang jadi Yesus, ya emangnya gue tukang sulap, ya kan, saudara? Selalu pengennya mukjizat, mana coba buktiin. Kenapa saya bilang orang-orang ini kebangetan banget? Karena ini adalah orang-orang yang sama, perhatikan ini, yang baru kemarin, saudara, mereka makan roti dan ikan yang Tuhan berikan kepada 5.000 orang, kepada 20.000 orang pada saat itu. Ini adalah orang-orang yang menjadi bagian dari mukjizat yang luar biasa kemarin. Bukannya minggu lalu, bukannya tahun lalu, bukannya 10 tahun lalu, udah lupa. Tapi kemarin. Dan hari ini mereka bilang, ayo lu bisa apa lagi? Ayo lu bisa kasih apa lagi ke gua? Baru gua mau percaya. Baru kita mau percaya, saudara. Ini adalah orang-orang yang apa ya, saudara ya, yang jadi pengikut Yesus, tapi yang dikejar adalah hal-hal yang lain. Lalu mereka mulai membandingin Yesus dengan Musa. Dia bilang gini, nenek moyang kami telah makan mana di padang gurun. Seperti yang ada yang tertulis, mereka diberikannya roti dari surga, saudara. Saya rasa kejadian tentang Yesus memberi makan orang-orang roti dan ikan dan sebagainya, itu membuat orang-orang, they cannot help it but to compare. Mereka pikiran mereka otomatis langsung kepikiran dengan cerita Musa, saudara. Kalau Anda nggak tahu cerita Musa, kan tadi Musa memimpin orang-orang itu ya, beberapa juta orang keluar dari tanah Mesir, dari perbudakan ke sebuah tempat yang yang Tuhan sudah sediakan, namanya tanah perjanjian. Ya kan, lalu tapi mereka muter-muter di padang gurun 40 tahun. Nah, selama di padang gurun muter-muter, saudara, Tuhan begitu setia sama orang-orang ini. Setiap hari ada roti yang turun dari surga supaya mereka bisa makan. Apa roti itu, saudara? Hah? Kartika Sari. Roti mana, saudara, turun? Tapi ada kejadian yang unik. Jadi setiap hari kan roti ini turun di pagi hari, orang-orang ngumpulin kan untuk makan mereka hari itu ya, saudara ya. Nah, jadi mungkin ada yang mikir gini, gue mau kumpulin banyak kan,
Siapa tahu besok rotinya nggak turun lagi. Ya kan? Mau kumpulin banyak kan, siapa tahu Tuhan nggak kasih kita roti besok. Waktu mereka kumpulin banyak kan, waktu mereka coba simpen saudara, expirednya cuma 24 jam. Kadaluarsa setelah itu busuk saudara. Tapi cerita ini membuktikan kesetiaan Tuhan saudara. Every single day God never miss. Setiap hari Tuhan begitu setia. Menyediakan mereka makanan, turun makanan. Itu mengingatkan setiap kita bahwa Tuhan itu adalah setia, saudara. Kita bisa kok bergantung sama Tuhan setiap hari. Anda gak perlu mikir gimana ya kalau besok Tuhan gak ada. Gimana ya kalau besok Tuhan gak menyertai. Ini buktinya, saudara. Tuhan menyertai dan menyediakan setiap hari dalam kehidupan orang-orang ini. Makanya Yesus kan doa gini saudara, berilah kami pada hari ini makanan yang secukupnya. Dalam bahasa Inggrisnya lebih tepat saudara. Give us today our daily bread. Roti harian kami. Berikan kami hari ini roti yang cukup untuk hari ini aja. Kenapa? Karena aku tahu besok Tuhan pasti kasih roti lagi. Besok Tuhan pasti menyediakan lagi saudara. Wow. Jadi orang-orang bilang gini, Yesus, Musa itu kasih kita makan roti tiap hari selama 40 tahun. Engkau juga dong. Kemarin kan kita udah makan, yang kemarin ya yang kemarin. Hari ini kita mau dong roti lagi. Yesus meresponinya dengan gini. Maka kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya bukan Musa yang memberi kamu roti dari surga, melainkan Bapakku yang memberikan kamu roti yang benar dari surga, saudara. Yesus bilang makanan yang turun dari surga itu bukan Musa yang kasih, tapi Bapakku, Tuhan yang kasih. Dan kali ini Yesus mulai memberikan mereka peringatan, Tuhan akan melakukan sesuatu yang berbeda. Kali ini dia bilang, karena roti yang kali ini, yang dari Allah ialah roti yang turun dari surga, dan yang memberi hidup kepada dunia. Roti yang kali ini akan memberikan engkau hidup. Akan memberikan dunia ini hidup. Bukan cuma orang-orang Israel aja, tapi the whole world, seluruh dunia. Tentu aja orang-orang ini udah fokusnya udah roti aja. Pokoknya udah denger roti, pokoknya roti aja. Mereka pikirannya udah pokoknya roti. Ya kan? Makanya kata mereka kepadanya, Tuhan berikanlah kami roti itu senantiasa. Kalau gitu kita mau dong roti yang seperti itu. Roti yang kata kamu itu turun dari surga, yang memberikan hidup kepada dunia. Nah disinilah Yesus membuat pernyataan ini. Anda mungkin bisa bantu saya. Dan boleh next slide supaya kita bisa baca sama-sama. Yesus berkata kepada mereka 1, 2, 3. Akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku ia tidak akan lapar lagi. Barang siapa percaya kepadaku ia tidak akan haus lagi saudara. Ego ini roti hidup. Jadi yang dimaksud oleh Yesus itu akulah roti yang kita lagi bicarakan itu. Akulah roti yang turun dari surga itu. Akulah yang memberikan hidup kepada dunia. Akulah yang bisa memberikan kamu kekenyangan sejati. Yesus bilang gini, aku telah berkata kepadamu. Sungguh pun kamu telah melihat aku tapi kamu gak percaya. Kalian udah lihat aku. Kalian udah lihat apa yang aku perbuat. Kalian sudah melihat mukjizat yang aku perbuat. Tapi kalian menolak untuk percaya, kata Yesus kepada orang-orang itu. Orang-orang ini bukan karena gak tahu, mereka gak percaya. Tapi mereka udah tahu, tetapi mereka masih menolak untuk percaya, saudara. Maka bersungut-sungutlah orang Yahudi tentang Yesus. Karena ia telah mengatakan akulah roti yang turun dari surga. Orang-orang ini pada marah-marah saudara. Kok Yesus ngaku-ngaku dia turun dari surga. Kata mereka gini saudara. Bukanlah ia, ini Yesus anak Yusuf. Yang ibu bapaknya kita kenal. Bagaimana ia dapat berkata aku telah turun dari surga. Gila Yesus ngaku-ngaku dia turun dari surga. Yesus ngaku-ngaku dia Tuhan. Gue tahu ini kan anaknya si Yusuf katanya. Emaknya kan Maria, kita tahu kok waktu dia kecil.
Siapa dia ngaku-ngaku Tuhan? Saudara, hal-hal seperti ini sering terjadi hari-hari ini. Ya kan? Yang membuat kita nggak bisa percaya kepada Yesus, itu bukannya Yesus sendiri, melainkan tetek bengek yang lain, saudara. Maksud saya gini, udahlah Yesus-Yesusan lah. Ya kan? Lihat tuh gerejanya kayak begitu, mau ngapain gue Yesus-Yesusan? Ya kan? Yesus, sudah ngapain Yesus-Yesusan? Orang Kristen aja modelnya kayak begitu. Ya kan? Bokap nyokap gue rajin kalau ke gereja. Cuma di rumah kayak begitu orangnya. Ngapain Yesus-Yesusan? Jadi yang menghalangi mereka itu untuk percaya Yesus Tuhan, tetek bengek yang lain, saudara. Bukan kalau begini menurut saya fair. Gue masih nggak tahu nih Yesus Tuhan apa bukan. Nanti deh gue pelajarin lagi, nanti deh gue doa lagi, nanti deh gue baca buku lagi gitu. Kalau itu lebih puas kan kita dengarnya, saudara. Ya udah, silakan. Nanti Tuhan yang akan menyatakan dirinya. Tapi tetek bengek yang lain yang menghalangi kita percaya sama Tuhan, saudara. Lalu Yesus meresponi ya, saudara. Kalau nih orang kurang yakin, Yesus ulangi pernyataan dia. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya, ia mempunyai hidup yang kekal. Akulah siapa, saudara? Roti hidup. Akulah roti hidup yang telah turun dari surga. Jika seorang makan dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Dan roti yang kuberikan ini ialah dagingku yang akan kuberikan untuk hidup dunia. Yesus tambahin lagi. Roti yang kita lagi ngomongin ini nih, itu adalah tubuhku. Ya kan? Anda bisa bayangin orang-orang malah tambah bingung. Ini Yesus ngomongnya masih melakukan dengan menggunakan ilustrasi apa bukan nih? Lalu orang-orang Yahudi bertengkar antara sesama mereka. Dan berkata bagaimana ia ini dapat memberikan dagingnya kepada kita untuk dimakan. Ya kan, orang-orang, maksudnya apa sih? Ya kan, Yesus bilang dia roti hidup. Terus sekarang Yesus bilang roti itu adalah dagingnya. Jadi apa maksudnya? Apakah kita harus makan dagingnya Yesus? Kok jadi kanibal begini sih, saudara? Makanya orang-orang Yahudi bertengkar antara sesama mereka dan berkata, bagaimana ia ini dapat memberikan dagingnya kepada kita untuk dimakan. Yesus lanjutin lagi, kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau kamu tidak makan daging anak manusia dan minum darahnya, kamu tidak mempunyai hidup di dalam dirimu. Barang siapa, Anda bantu saya, barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Sekali lagi dia ulangin, barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia. Makan dagingku, minum darahku, kita ini melebur jadi satu, saudara. Aku di dalam dia, dia di dalam aku. Sama seperti Bapa yang hidup mengutus aku dan aku hidup oleh Bapa, demikian juga barang siapa yang memakan aku akan hidup oleh aku. Inilah roti yang turun dari sorga. Bukan roti seperti yang dimakan nenek moyangmu dan mereka telah mati. Tapi barang siapa makan roti ini akan hidup selama-lamanya. Roti yang turun di padang gurun itu, saudara. Orang-orang Israel itu, mereka makan roti itu, ujung-ujungnya mereka mati juga. Tapi Yesus bilang orang yang makan roti yang ini, yang turun dari surga, itu akan hidup selama-lamanya. Kamu akan menerima kekekalan, saudara. Ternyata dijelaskan semuanya itu dikatakan Yesus di Kapernaum ketika ia mengajar di rumah ibadat. Ternyata percakapan ini terjadi di rumah ibadatnya orang-orang Yahudi, saudara. Bayangin, saudara, kalau mungkin zaman modern hari ini, bayangin kalau kita di dalam, misalnya di dalam masjid, terus Yesus bilang gini, aku adalah Allah. Gimana gak mau ribut, saudara? Saya bisa bayangin kejadian ini kayak menggemparkan, saudara. Orang urusannya tambah parah, orang-orang merasa Yesus ini sudah terlalu jauh, sudah keterlaluan. Saya ngebayangin di dalam rumah ibadah itu ada chaos, berisik kayak di pasar.
Orang-orang nggak tahu gimana dia harus meresponi ini. Yesus ngaku sebagai Tuhan, bahkan lebih spesifik lagi Tuhannya orang Yahudi, mereka ngomongin tentang apa yang terjadi di padang gurun itu. Udah gitu Yesus pakai kata yang sama, akulah, ego, imi. Ini namanya penghujatan atas Tuhan ketika Yesus mengaku dia adalah Tuhan. Udah gitu kalau semua ini belum cukup, Yesus ngomong tentang roti itu adalah dagingku. Oleh sebab itu kamu harus makan roti itu, makan dagingku, minum darahku. Kalau buat Anda dan saya hari ini kita mengerti ya kan saudara. Itu yang dimaksud dengan perjamuan kudus. Di mana kita berfellowship dengan tubuh dan darah Kristus, di mana kita merayakan atau mengingat akan pengorbanan Yesus, kematian dan kebangkitannya. Tapi buat mereka have no idea tentang ini saudara. Makanya ini yang terjadi. Mulai dari waktu itu, banyak murid-muridnya yang mengundurkan diri dan tidak lagi mengikut dia. Orang-orang geleng kepala, aduh kalau kayak gini enggak deh. Gua enggak ikut-ikut deh. Ya kan? Orang-orang memutuskan untuk klik unfollow, saudara. Orang-orang memilih untuk ghosting. Bye. Kalau kayak gini gua enggak ikut-ikut deh. Bukankah kita juga sering hari-hari ini, saudara? Ya kita percaya Yesus itu seorang yang baik. Yesus itu seorang nabi. Yesus itu seorang philosopher. Ya kan, Yesus itu seorang yang baik, yang mengajarkan kebaikan. Cuma kalau Yesus udah Tuhan, aduh ntar dulu deh. That's where I draw the line. Ini gua sampai di sini aja. Belum sampai ke Yesus Tuhan. Gua berhenti sampai di sini deh. Jadi banyak yang meninggalkan Yesus pada saat itu, saudara. Mungkin selama Yesus membuat pernyataan-pernyataan ini, kedua murid Yesus juga udah mulai, ini apaan gitu ya. Ya kan? Mungkin mereka juga di belakang juga udah mulai, aduh Yesus ini gitu kan. Kita udah punya follower banyak. Pakai ngomong-ngomong kayak gitu segala. Akhirnya follower kita pergi. Yesus tahu apa yang mereka pikirkan, saudara. Makanya Yesus berkata kepada mereka, kepada ke-12 muridnya. Apakah kamu gak mau pergi juga? Lu orang gak mau ikut? Orang-orang pada unfollow. Lalu Petrus bilang gini, saudara. Petrus lagi yang ngomong, ya kan? Orang ini sangat cepat meresponi sesuatu. Kata jawab Simon Petrus kepada Yesus, Tuhan, kepada siapakah kami akan pergi? Perkataanmu adalah perkataan hidup yang kekal. Dan kami telah percaya dan tahu bahwa engkau adalah yang kudus dari Allah. Mungkin Petrus bilang gini, aduh kalau boleh jujur sih tadi juga kepikiran sih. Pengen juga ikut sama yang lain cabut. Habis ada banyak yang gak ngerti, ya kan, makan tubuhnya, kanibal banget saudara. Ya kan? Tapi pas gue pikir-pikir lagi, mungkin Petrus mikir gini saudara. Kalau gue pergi, gue mau pergi kemana? Kalau gue berhenti menyembah Yesus, Tuhan yang mana yang gue mesti sembah? Kepada siapakah aku akan pergi? Ya kan? I have seen too much, I have heard too much. Aku udah lihat terlalu banyak, aku sudah menyaksikan terlalu banyak. Jadi kalau hari ini ada sesuatu yang saya gak bisa ngerti, I choose to trust you. Kalau hari ini aku ada sesuatu yang aku gak ngerti, aku akan memilih untuk percaya kepadamu. Because I have seen too much, I've heard too much. Saudara. Saya mau tutup dengan ini, saudara. Ada begitu banyak hal, saya gak tahu apa yang terlintas dalam pikiran Anda. Tapi saya janji saya akan selesai. Ada begitu banyak hal yang terlintas dalam pikiran Anda waktu Anda dengar cerita ini ayat demi ayat. Tapi saya cuma mau tinggalkan Anda satu pertanyaan ini. Who is Jesus? Siapakah Yesus? Mungkin tepatnya gini saudara. Siapakah Yesus untuk Anda dan saya? Ya kan? Ya kebenaran gak bisa dirubah. Kalau Yesus adalah Tuhan ya dia Tuhan. Mau Anda nganggap dia Tuhan atau enggak ya dia tetap Tuhan saudara. Tapi maksud saya gini, bagaimana Anda menyikapi, bagaimana Anda meresponi deklarasi Yesus yang tadi bahwa dia adalah Tuhan.
Bagaimana Anda meresponinya dalam kehidupan kita? Mungkin di sini nggak ada, di luar banyak mungkin. Ada beberapa orang yang menganggap Yesus itu nggak lebih dari seperti Aladin gitu loh. Kalau lagi butuh sesuatu digosok-gosok, terus dia keluar, terus kita minta. Ya kan, kalau lagi ada masalah kita gosok-gosok, dia keluar, Tuhan bantu saya dong, banyak masalah nih. Nah nanti kalau masalah itu udah selesai, masuk lagi ke dalam botol, ditaruh di samping gitu ya. Nanti kalau ada masalah lagi baru diambil lagi, digosok-gosok lagi saudara. Ada beberapa orang yang bilang, nah sama orang-orang pada saat itu juga gitu saudara. Ketika udah kenyang, situasi membaik, masalah udah selesai, ya udah Yesus udahan dulu. Terus nanti mereka lapar lagi, mereka cari Yesus lagi. Kita ada masalah lagi, kita ada pergumulan lagi, baru kita cariin Yesus mana nih. Tapi Anda jangan salah, dia itu Tuhan yang baik, dia itu penuh kasih, dia itu penuh kasih karunia. Dengan senang hati Tuhan menjawab doa Anda dan saya saudara. Dengan senang hati dia memelihara hidup kita, menyediakan apa yang kita butuhkan. Tapi sekali lagi pertanyaannya, Yesus itu siapa buat hidup Anda dan saya? Buat beberapa orang kalau kita ditanya, kamu ke gereja gak? Ke gereja. Buat beberapa dari kita kalau kita ditanya, kamu orang Kristen? Iya, gue orang Kristen, gue pengikut Yesus. Selama Yesus gak ganggu-ganggu apa yang gue percayain. Ya kan? Masalah itu timbul ketika Yesus mulai meminta sesuatu dari diri Anda. Ketika Yesus meminta Anda mulai meninggalkan sesuatu yang Anda sudah kerjakan sekian lama. Ketika Yesus mulai meminta Anda untuk melepaskan sesuatu. Orang-orang ini saudara, mereka oke-oke aja sama Yesus. Masalah timbul ketika Yesus mendeklarasikan dirinya Tuhan, artinya aku Tuhan atas hidupmu. Baru mereka mulai meninggalkan saudara. Tuhan, Yesus itu Tuhan atas hidup kita. Kita langsung bilang, aduh. Wah, ntar dulu deh. Kalau yang rohani-rohani, iyalah Yesus Tuhan atas hidupku. Kalau masalah keluarga, masalah kesehatan, ya bolehlah Tuhan atas Yesus Tuhan atas hidupku. Tapi masalah yang ini nih, masalah pekerjaan, masalah keuangan, masalah jodoh, masalah hubungan, ya udahlah. Yesus jangan campur-campur deh. Siapa Yesus dalam hidup ini? Dengan kata lain kita ini tipe pengikut yang seperti apa gitu ya saudara. Apakah kita taruh Yesus di samping sekali lagi? Ya kan kita Yesus di situ aja ya. Nanti kalau perlu baru kita panggil gitu ya kan. Jangan jauh-jauh, jangan nanti siapa tahu kita butuh ya kan. Tapi kalau deket-deket juga no. Terlalu dekat Yesus di situ aja dilepas. Kita ini pengikut seperti apa saudara? Atau kita tipe orang-orang yang tadi yang kita lihat di cerita. Begitu sesuatu kita nggak ngerti, begitu sesuatu yang sulit terjadi, kita say bye-bye sama Tuhan. Ya kan? Iya saya nyoba ke gereja 2 minggu, saya nyoba 2 bulan, saya nyobain Yesus 2 tahun, tapi saya nggak dapat apa-apa. Kayaknya this is not for me, ini bukan buat saya deh. Yesus bilang gini saudara, akulah roti hidup, barang siapa datang kepadaku ia enggak akan lapar lagi, barang siapa percaya kepadaku ia enggak akan haus lagi saudara. Yesus itu bilang, aku seperti roti fisik saudara, memberikan kita kekenyangan, ya kan, membuat kita kenyang, memberikan kita nutrisi, sustain us, membuat kita bisa bertahan hidup. Tapi Yesus bilang bukan sebatas itu aja, aku bukan hanya seperti roti biasa. Aku akan memenuhi segala kebutuhanmu fisik dan kebutuhan-kebutuhan yang lain. Dan Yesus tahu manusia itu membutuhkan jauh lebih banyak hanya sekedar kebutuhan fisik. Saudara. Anda pernah dengar kalau Anda yang pernah ngambil kelas psikologi ada namanya Abraham Maslow, psikolog Amerika yang bilang bahwa setiap manusia mereka butuh 5 kebutuhan pokok ini. Ada gambarnya, ada gak gambarnya tadi? Atau iya. Jadi soal makanan, fisiologis, makanan, minuman, tidur, pakaian ini yang kita belajar ya. Apa namanya? Sandang, pangan, papan. Ya saudara ya. Ada kebutuhan primer, sekunder, apalagi yang ketiga, nggak tahu saudara. Tapi tersier ya. Nah fisiologis,
Tapi bukan hanya itu aja saudara. Manusia butuh 5 kebutuhan dasar ini. Rasa aman, butuh sosial, saudara, butuh penghargaan, butuh aktualisasi diri, pengembangan diri. Potensi-potensi yang terpenuhi saudara. Inilah kebutuhan manusia dan Tuhan ingin memenuhi semua kebutuhan kita saudara. Makanya dia bilang gini, aku bukan seperti roti fisik, roti yang biasa-biasa. Aku akan memenuhi semua kebutuhan yang manusia butuhkan. Makanya dia mau kita menyikapi dan meresponi hubungan kita dengan dia. Bukan hanya sekedar kita meminta-minta saudara. Tapi dia mau cara kita menjalani hubungan kita dengan Tuhan. Itu seperti yang tadi, tubuhku adalah rotiku. Makanlah tubuhku, minumlah darahku, aku di dalammu dan engkau di dalamku saudara. I am in you, you are in me. Kita melebur jadi satu saudara. Itulah cara Tuhan mau, itulah yang Tuhan mau kita approach, kita menyikapi hubungan kita dengan Tuhan. Bukan hanya hari Minggu, terus Senin sampai Sabtu, Yesus ada di sideline, ada di samping, terus Minggu kita ajak dia lagi, saudara. Bukan saudara, but melebur, you are in me and I am in you. Melebur jadi satu. Ngomong-ngomong soal kebutuhan pokok, kebutuhan terutama, Anda masih ingat gak dulu waktu awal-awal COVID pandemi saudara? Ya kan kata yang satu terkenal ini kan, kata yang terkenal itu kan kata essential. Anda pernah dengar kata itu ya? Dengan kata lain nih, pemerintah mencoba untuk memutuskan kebutuhan-kebutuhan apa aja nih yang dibutuhkan nih. Yang penting, yang essential. Dan yang non-essential. Ya kan? Yang essential toko-toko boleh buka. Yang non-essential harus tutup. Karena lagi ada pandemi. Nah yang mulai bikin kita bingung adalah gini, gereja dibilang non-essential. Tapi toko wine, toko bir, toko minuman itu essential katanya. Kebutuhan pokok manusia, jadi bingung saudara ya. Ini jadinya gimana saudara? Nah Yesus mau supaya hubungan kita melihat Yesus, Yesus itu essential, gak bisa kita hidup tanpa dia. Gak bisa setiap hari kita tanpa dia saudara. Yesus mau kita ini melangkah, kemanapun kita melangkah, jalan setiap hari bersama dengan dia. Kita ini peka ketika, Yesus bilang ketika perkataanku mulai menuntun arah hidupmu, kamu tuh peka. Karena I am in you, you are in me. Yesus maunya kita ini cukup rendah hati ketika Tuhan mulai membentuk karakter kita, mengubah kebiasaan kita, mengubah sifat kita. Itu yang dia mau saudara. Yesus berkata kepada mereka, akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi. Barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi. Boleh dengan hormat saya undang semua untuk bangkit berdiri. Kau Benny, boleh doa buat kita semua. Thank you. Ayo mari kita berdoa. Bapak, kami ucap syukur pada pagi dan siang hari ini kami boleh mengenal siapakah Yesus bagi kami. Biarlah Tuhan pada siang hari ini kami mengambil keputusan, biarlah Engkau menjadi roti hidup bagi kami. Biarlah kami makan roti hidup dalam diri kami mulai hari ini sampai selama-lamanya. Sebentar kami akan pulang dan kami akan berpisah satu dengan yang lain. Kami percaya Tuhan, malaikat Tuhan menyertai setiap kami kemanapun kami melangkah dan kami pergi sepanjang hari ini. Terima kasih Bapa, saat ini kami buka tangan kami siap untuk menerima berkat yang dari Tuhan. Biarlah kami pulang pada siang hari ini ya Abah, membawa pulang berkat, kasih setiamu yang luar biasa, dan penyertaanmu daripada anakmu yang tunggal Tuhan Yesus Kristus. Dan persekutuan yang manis dengan Roh Kudus akan menyertai setiap kami mulai dari hari ini sampai selama-lamanya. Mari kita yang percaya, kita terima berkat, kita sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati, happy Sunday semuanya.